Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Sendal aku licin. Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Randi itu nyangkut. Just try your best. Try everything you can. And don't you worry what they tell themselves. You're aware. Live right now. Just be yourself. It doesn't matter if it's good enough for someone else. It just takes some time. Little girl in the middle of the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time. Little girl in the middle of the ride. Everything, everything. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi, Ketua Komunitas Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi atau biasa dikenal dengan nama Sehat Jambi. Sehat sendiri adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan, tapi kita concernnya ke pendidikan suku anak dalam Jambi. Sehat sendiri lahir atas dasar kepedulian para pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Jambi untuk bisa meningkatkan taraf pendidikan para adik-adik suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Program Sehat sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu adalah program pendidikan. Yang program pendidikan ini itu adalah program di mana kami memiliki beberapa desa binaan dan relawan-relawan sehat yang tergabung di komunitas sehat ini berturun langsung ke lapangan untuk mengajarkan adik-adik mulai dari baca, tulis, hitung dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak hanya di bidang pendidikan saja, kami juga bergerak di bidang kesehatan. Kita juga mengajari adik-adik untuk memperlakukan bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Sehat sendiri dikenal dengan nama Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi, yaitu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan dan kita concernnya ke komunitas adik terpencil, yaitu suku anak dalam. Alhamdulillah Sehat itu sudah berdiri dari tanggal 23 Maret 2017 dan saat ini sudah terdiri lebih dari 100 relawan yang bergabung di komunitas Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Dan saat ini berdiri atas dasar kepedulian para pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan juga kondisi suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Dan program yang sehat lakukan yaitu pembinaan dan juga pendampingan bagi suku anak dalam yang fokusnya terhadap pendidikan suku anak dalam. Jalan.
tanggal 6 sampai 7 Februari di Sungai Terap. Sangat seru karena udah setahun lebih nggak bersama adik-adik. Setelah sekian lama membawa galon dari Jambi sampai ke sini, luar biasa. Karena kita semua tahu pendidikan adalah hak segala bangsa dan itu jelas tertuang di dalam undang-undang. Tapi pada kenyataannya hal itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Masih banyak suku anak dalam yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara, padahal jelas mereka adalah salah satu atau bahkan bagian dari bangsa ini. Dan itu adalah hal yang sepertinya harus dipertanyakan. Dan Sehat hadir untuk bisa membantu mereka untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan suku anak dalam Jambi. Dan kita semua tahu kalau misalnya suku anak dalam itu tinggal, hidup, lahir, dan matinya pun di hutan gitu loh. Jadi beberapa tahun belakangan ini begitu banyak konflik-konflik yang terjadi antara suku anak dalam dan juga orang luar. Mereka banyak ditipu, mereka banyak diiming-imingi oleh penghargaan karena telah menjaga hutan mereka, sehingga mereka diberikan dokumen untuk dimintai cap jempol, tapi ternyata mereka nggak tahu isi dari surat pernyataan tersebut apa. Akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal mereka, tempat hidup mereka, tempat untuk mereka mencari makan, dan dari situlah kami Sehat hadir untuk bisa menjawab dari kegelisahan suku anak dalam terkait tidak bisa membaca, tulis, dan hitung dan kehilangan akan tempat tinggal yaitu hutan mereka, seperti itu. Program dari Sehat sendiri yang pertama itu adalah baca, tulis, hitung, itu adalah program mendasar. Untuk selanjutnya anak-anak yang dirasa mampu untuk ikut ke jenjang berikutnya kami ajak untuk ujian paket A atau penyetaraan ijazah sekolah dasar, karena kita semua tahu mereka tidak sekolah formal, mereka tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Jadi ketika anak-anak itu mampu untuk bisa mengikut ujian paket A, kita ikutkan ujian paket A. Dan setelah dari ujian paket A, anak-anak yang memang dirasa mampu untuk ke jenjang lebih tinggi, kita ikutkan mereka ke dalam program yaitu program Ummah Nadira. Program ini adalah program sekolah formal tingkat SLTP atau bahkan SMP yang anak-anak itu mereka kita ajak ke Jambi untuk tinggal di rumah asuh namanya Ummah Nadira. Mereka sekolah formal di Jambi. Seperti itu. Selain dari program tersebut ada lagi namanya Lembar Impian. Lembar Impian ini adalah kegiatan pembiasaan suku anak dalam untuk bercengkrama dan juga berada di tengah-tengah kota. Jadi terkadang anak-anak yang ada di hutan kita ajak ke Jambi untuk bisa melihat apa sih yang ada di Jambi, profesi-profesi apa saja yang ada di Jambi. Jadi dengan begitu bisa meningkatkan motivasi mereka, semangat mereka untuk bisa terus belajar untuk menjadi orang sukses ke depannya. Tidak hanya itu, kami juga membuat yang namanya program-program lainnya seperti funding dana, karena kita tahu saat ini adalah lembaga non-profit. Kita tidak mencari dana, kita tidak mendapatkan dana secara cuma-cuma. Jadi kita mencari dana dengan berbagai macam program. Yang pertama adalah celengan sehat. Jadi kita memberikan celengan-celengan ke beberapa instansi. Terus juga kita melakukan namanya garage sale, menjual pakaian layak pakai di Car Free Day. Terus juga kita melakukan kegiatan lainnya seperti Jumat Berkah, di mana kita membuka donasi ke relawan-relawan dan juga para donatur-donatur itu bisa berdonasi ke Sehat. Dan harapan kedepannya anak-anak yang bersekolah di Provinsi Jambi itu bisa terbantu, dan juga kegiatan-kegiatan relawan di lapangan pun bisa terbantu dengan adanya donatur-donatur lainnya, seperti itu. Kalau dibilang pengalaman pasti banyak sekali ya, mulai dari pengalaman yang mengharukan, menyedihkan, atau bahkan bikin ya udah ngerasa kayak aduh kenapa sih, sampai kadang berpikir, teman-teman tuh berpikir kenapa sih mau jadi relawan, apa sih yang bisa kamu dapatin menjadi seorang relawan, toh selama ini kamu malah dapat capeknya aja gitu loh. Tapi ternyata kalau misalnya kita pikir dalam lubuk hati yang paling dalam, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang udah kita lakukan. Ternyata kepuasan batin itu ternyata jadi hal yang paling di atas gitu dibandingkan capek dan letihnya gitu loh. Jadi menjadi relawan sehat itu sebenarnya nggak mudah, karena mungkin aja kalau misalnya kita berpikir seorang perempuan, anak gadis yang berjam-jam naik motor, hujan-hujanan di atas motor karena memang nggak ada tempat berteduh sama sekali.
mungkin kalau misalnya orang tua tahu kayaknya pasti bakalan dilarang gitu loh. Tapi selama ini orang tua taunya yang seru-serunya aja gitu loh. Yang sedih-sedihnya tuh nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu mungkin juga bisa jadi dilarang kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi relawan sehat itu dibutuhkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang berkompeten, dan juga orang-orang yang punya semangat tinggi untuk terus berkontribusi untuk negeri ini. Kami anak-anak pencinta pelangi, paketi-paketi-pum, mejiku hibiniu. Kami ke sekolah diantar pelangi, paketi-paketi-pum, mejiku hibiniu. Kami memang anak miskin, tapi penuh mimpi. Walau tak bersepatu, dan hanya berbuku satu, kami selalu yakini cita-cita akan teraih. Paketi-paketi-pum, mejiku hibiniu. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Ada eksplorasi anak dalam Jambi bersama berkontribusi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus. Oke, jadi pernah waktu itu beberapa kali pembinaan adik-adik tuh kayak ngasih bunga, ngasih barang yang mereka cari di hutan terus dikasih. Itu jadi salah satu hal yang mengharukan sih, karena mereka itu ngasihnya tuh tulus dengan senyuman yang bikin kita sedihnya tuh capeknya tuh hilang, malah jadi kayak pengen tinggal di situ gitu loh, nggak pengen balik, kayak ngerasa kayak berat banget untuk balik dan pengen kesana lagi. Jadi pengalaman menjadi relawan sehat sebenarnya itu banyak ya, mulai dari kita hujan-hujanan. Pengalaman yang mengharukan itu kan adik-adik itu manggil kita, si relawan yang perempuan itu biasanya ibu ya, jadi Ibu Vivi. Jadi mereka datang, pas kita datang tuh mereka udah semangat untuk belajar, padahal yang kayak tadi Sikal bilang kita baru aja nyampe, mungkin mau istirahat dulu, tapi dengan semangatnya mereka untuk belajar itu bikin kita jadi hilang rasa capeknya, hilang rasa mau istirahatnya, malah kayak mau terus-terusan, malah mau untuk ngajarin mereka dengan mereka yang semangat manggil Ibu Vivi. Terus kalau misalnya pulang mereka ngasih bunga, ngasih barang-barang lainnya, kadang mereka buat surat cinta untuk para relawan. Itu sih yang mengharukan kita sebagai seorang relawan. Dan itu yang bikin kita untuk terus bersyukur kalau ternyata hal-hal sederhana aja bisa bikin mereka bahagia, apalagi kita gitu yang punya banyak hal tapi kenapa kita nggak bisa bahagia gitu. Jadi untuk anak-anak yang kita ajar sebenarnya mereka punya semangat yang luar biasa. Setiap anak mungkin punya kemampuan yang berbeda-beda, walaupun mungkin si anak ini memang kemampuannya lebih kurang dibandingkan yang lain, dia tetap terus semangat untuk belajar, untuk menggapai mimpi-mimpi dia, untuk mencapai cita-citanya dia. Ada yang pengen jadi seorang TNI, ada yang pengen jadi seorang guru. Jadi kadang kita suka terharu dengan keterbatasan yang ada, mereka tuh semangat loh untuk mencapai cita-cita mereka. Kita yang punya begitu banyak fasilitas malah jadi kayak mungkin kurang semangat kayak gitu. Terus juga pernah ada pengalaman di salah satu desa Kotoboyo. Jadi mereka ini punya yang namanya ritual adat ya, atau bukan kebiasaan namanya besandingon. Besandingon ini adalah kegiatan di mana ketika ada salah satu orang yang sakit itu akan diasingkan. Nah kita ini kayaknya bisa sesuai gitu loh, relate dengan pandemi kayak gini, bisa dibilang kayak social distancing atau bukan isolasi mandiri. Ternyata suku anak dalam itu di daerah Bukit 12 mereka sudah melakukan dari
beratus-ratus tahun yang lalu gitu loh. Kita bahkan mungkin baru kenalnya sejak pandemi ini, sejak 2 tahun terakhir. Jadi itu bisa jadi salah satu informasi kita malah jadi belajar dari mereka, bahwa mereka itu adat istiadatnya sudah menjaga diri mereka masing-masing dengan baik gitu loh. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah juga dengan 4 tahunnya Sehat berdiri udah begitu banyak award yang memang saya terima. Yang pertama itu adalah penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu di bidang Mitra Peduli ke sekolah non formal, dan juga ada dari Paragon Innovation Award itu program Youth Changemaker. Terus juga ada dari Rotary Club, kita buat drama musikal bareng-bareng sama mereka. Terus juga ada dari Satu Indonesia Award, itu juara 1 provinsi. Terus juga ada dari Doing Good Challenge, kita menang dari indonesiarelawan.org, juara 2 nasional. Jadi ternyata alhamdulillah selama 4 tahun Sehat berdiri begitu banyak penghargaan-penghargaan, begitu banyak award-award yang saya terima. Dan harapan kedepannya semoga Sehat bisa terus berkontribusi, bisa terus memperjuangkan hak-hak pendidikan suku anak dalam Jambi kedepannya. Dan jadi insya Allah sebentar lagi akan launching sebuah buku namanya Cerita Relawan Sehat. Jadi buku ini sebenarnya sebagai salah satu wadah bagi cerita-cerita relawan selama ini melakukan pembinaan. Harapan kedepannya ini menjadi salah satu cara atau bahkan funding bagi Sehat untuk mendapatkan donasi. Jadi dengan tagline membeli berarti berdonasi, akan kita sebarluaskan kepada para donatur-donatur. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan untuk untuk semuanya, kita diberi Tuhan 2 mata, jangan sampai kita hanya menggunakannya 1 mata. Karena suku anak dalam ini adalah manusia. Jadi mari kita memanusiakan manusia dengan memperlakukan mereka dengan baik sebagai layaknya seorang manusia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cikal Yudhistira Liasa. Saya di Sehat itu sebagai wakil 1 bidang pembinaan, di mana saya membawahi bidang pembinaan dan bidang personalia. Nah, bidang personalia sendiri itu di bidang tentang relawan, mengenai open recruitment, kegiatan apa saja yang akan dilakukan sama relawan. Setelah itu bagaimana mempererat hubungan antar relawan. Dan kalau bidang pembinaan itu adalah fokus utama dari Sehat sendiri. Yang pertama itu kita mempunyai 3 desa binaan. Yang pertama itu Desa Muara Meda, yang itu letaknya itu di Sumatera Selatan. Dan yang kedua itu kita mempunyai desa binaan di Desa Skaladi. Desa Skaladi itu terletak di Muaro Jambi. Satu lagi itu di Desa Kotoboyo, itu terletak di Kabupaten Batanghari. Nah, tentunya 3 desa binaan itu mempunyai keistimewaan sendiri, di mana Desa Muara Meda itu kita lalui dari Provinsi Jambi. Ada 2 perjalanan, yang pertama perjalanan darat dan perjalanan air. Nah, kalau perjalanan darat itu ditempuh sekitar 2 jam, setelah itu perjalanan air sekitar 1 sampai setengah jam. Nah, itu relawan yang kesana juga memang relawan yang memang benar-benar yang dipilih berdasarkan yang dia pilih sendiri. Karena Desa Muara Meda sendiri itu adalah desa yang kita namai desa yang istimewa di antara kita semua. Karena Desa Muara Meda itu orang-orangnya tertutup sekali, dan juga Desa Muara Meda itu kita katakan itu semi modern. Kenapa semi modern? Mereka udah bercengkrama langsung dengan orang-orang luar, orang-orang biasa, tetapi mereka masih memegang teguh adat dan nenek moyang mereka. Yang kedua, Desa Skaladi. Desa Skaladi yang saya bilang tadi bahwasannya di Desa Skaladi, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, di mana desa ini kami katakan itu sudah modern. Kenapa sudah modern? Mereka sekolahnya udah di luar, tetapi mereka masih tinggal di dalam, dan orang tuanya juga masih memegang teguh adat dan istiadat mereka sendiri. Tetapi
ada di desa Sukaladi itu udah memeluk agama Islam, tetapi ada juga yang memang masih dengan berpegang teguh dengan nenek moyang sendiri. Nah, satu lagi, oh ya, tadi saya belum cerita bahwasanya desa Sukaladi itu berapa lama. Kalau dari kota Jambi itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk ke desa Sukaladi sendiri. Nah, satu lagi, desa Kotoboyo itu desa yang paling terjauh dan sangat menguras tenaga untuk teman-teman. Nah, di sana kita harus menginap. Nah, di antara dua desa ini yang tadi itu mereka bisa pulang pergi, maksudnya pergi pagi pulang sore. Nah, tetapi kalau desa Kotoboyo sendiri itu kita perginya hari Sabtu, misal di weekend kita pergi hari Sabtu, pulangnya itu adalah Minggu sore dan kita harus menginap di sana. Dan proses perjalanan juga lumayan sangat menguras tenaga. Bayangkan bisa sekitar 5-7 jam untuk sampai ke desa binaan tersebut. Dan setelah itu tentunya ketika pembinaan kami tidak serta-merta langsung pembinaan, tetapi sebelum pembinaan kami juga memang harus mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Setidaknya H-7 untuk pembinaan itu memang harus sudah persiapkan, dimana setiap kami pembinaan itu memang harus ada media yang digunakan untuk anak-anak dan itu fleksibel untuk anak-anak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya pembelajaran di sana mengikuti dari pembelajaran yang ada di kota ataupun seperti biasa, tetapi kita juga menyesuaikan dengan adat istiadat mereka. Jadi ketika kita mengajar itu sangat penting untuk diajarkan untuk anak-anak dan itu sangat penting diketahui oleh relawan. Nah, yang kita tahu sendiri, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi tidak hanya di bidang pembinaan, ada juga di bidang sosial. Nah, di bidang sosial sendiri, suku anak dalam itu yang udah dikerjakannya itu di Desa Muaremeda, yaitu pelatihan buat orang-orang tua. Kalau yang tadi fokusnya itu kepada anak-anak dan remaja di sekitar desa binaan tersebut, tetapi yang satu lagi kalau sosial itu fokusnya kepada orang tua dari anak-anak tersebut. Dimana dulu kami pernah mendatangkan para pengrajin-pengrajin dan itu diajarkan kepada anak-anak, dan juga bahkan pernah anak-anak itu kami ajak untuk ke Jambi untuk mendengar perkataan-perkataan dari sosok-sosok yang ada di Jambi. Contoh, kami pernah datangkan anak-anak untuk mendatangkan ke Polda Jambi, setelah itu di Sekolah Umum Nurul Ilmi, setelah itu juga di museum, setelah itu juga pernah di pemadam kebakaran. Banyak sekali bahwasanya memang anak-anak itu bukan hanya kita ajarkan di tempat mereka, tetapi juga diajarkan di secara langsung kepada tokoh-tokoh, kepada sosok-sosok. Setelah itu apa lagi? Oke, untuk relawan kepengurusan sendiri, Mas, itu apakah memang ada rekrutmen atau seperti apa tuh, Mas? Oh ya, kalau oke Mbak, terima kasih. Jadi kalau untuk sistem open recruitment sehat sendiri itu dibuka secara umum, tetapi dalam waktu dekat yang lalu memang tidak diberdayakan atau tidak dilakukan, tidak dilaksanakan karena memang pertama yaitu dengan situasi dan kondisi. Seharusnya tahun ini kami menyelenggarakan open recruitment, tetapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, yaitu kita tidak melaksanakan open recruitment, tentunya dengan tahap-tahap yang memang udah disepakati sama relawan. Dulu pernah bahwasanya untuk menjadi seorang relawan itu kami harus mereka membuat media pembelajaran yang available untuk digunakan di pedalaman untuk anak-anak suku anak dalam. Setelah itu juga kami memberitahu bahwasanya untuk membuat esai, setelah itu juga membuat tulisan ketika setelah pembinaan, dan juga kami juga memberdayakan bahwasanya anak-anak itu untuk magang terlebih dahulu karena kami juga akan tahu kinerja mereka. 1 bulan setelah open recruitment kami ada magang, setelah itu baru dinyatakan ketika udah lulus magang, barulah kami nyatakan bahwasanya relawan tersebut
dinyatakan relawan Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Oke Mbak, jadi sebelumnya relawan itu memang udah dipilih untuk di masing-masing desa binaan. Misal saya itu di desa Kotoboyo, misal teman saya ada di desa Medak, bukan serta-merta bahwasanya ini di sini dan ini bisa di sini lagi. Maksudnya bisa di Medak, bukan di skala desa, tapi mereka ditetapkan bahwasanya di satu desa binaan saja. Kalaupun ada, mereka akan ikut eventual yang memang diadakan sehat, dan itu boleh dibuka secara umum untuk relawan sehat. Nah, kalau cerita inspiratif sendiri banyak sekali Mbak. Tentunya kalau diceritakan tuh panjang sekali, karena saya cerita ini mungkin di desa Kotoboyo. Di desa Kotoboyo itu saya pernah kendaraannya motor, setelah itu mobil. Nah, kalau mobil itu waktu saya magang dulu, dan kalau perjalanannya itu sekitar 5-7 jam saya bilang tadi. Dan di perjalanan itu lancar ketika sampai di depan Kotoboyonya, tetapi ketika masuk ke dalam itu udah jalan tanah merah. Setelah itu juga hujan kan, wah luar biasa. Itu memang jalannya, bayangin kalau misal tanah merah, hujan, itu luar biasa. Dan itu memang harus mobil yang bukan mobil-mobil biasa, tetapi mobil harus yang double gardan, double ini. Dan juga kami menginap di sana, bahkan membawa tenda. Setelah kami datang ke tempat desa binaan, kami bukan langsung istirahat dulu, tapi kami langsung mempersiapkan tempat tinggal kami, harus membuat tenda terlebih dahulu. Setelah itu juga kami harus menurunkan barang-barang, dan di saat bersamaan anak-anak suka anak dalam udah juga menghampiri kita. Tanpa kita jemput, mereka udah tahu bahwasannya kita udah datang. Bagaimana mereka datang itu nggak tahu kita, bagaimana mereka tahu. Tetapi mungkin itu karena kan di hutan ya, kalau misalnya ada suara-suara mobil itu mereka udah tahu kayaknya. Setelah itu kami datang buat tenda. Setelah itu kami nggak ada istirahat, langsung aja tiba-tiba anak datang. Ada yang khusus teman-teman untuk membuat tenda, ada yang khusus teman-teman mengalihkan anak-anak untuk supaya tidak mendekati kami, karena ya itu takutnya mengacaukan kan. Jadi memang harus dikesampingkan. Jadi ada yang bawa main dulu. Nah, setelah udah buat tenda, udah siap semua, dan barulah kami mengajar mereka. Nggak ada istirahat Mbak. Tapi itulah keasikan para relawan. Mereka malah dibilang, kamu capek nggak? Nggak capek. Ya itu karena memang mereka bukan mengejar capeknya, karena kan volunteer memang harus capek gitu kan. Dan itu kalau jalur mobil. Kalau jalur motor itu kami harus jalannya berbeda, tapi tempatnya sama. Dan itu kami memang harus melewati jembatan gantung. Jembatan gantung ya itu ya, kalau misal kita lewatin pasti goyang-goyang. Kalau misal kita pelan-pelan itu goyang-goyang pasti. Makanya kalau lewat jalan situ tuh harus kencang. Kalau kencang nggak keren ya udah masuk Sungai Batanghari gitu ya. Itu adalah kisah-kisah yang sungguh luar biasa bagi teman-teman semua. Yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya pembinaan itu kita mengajari dalam. Mengajari dalam tentunya dengan metode yang kita buat sendiri. Bahkan kita ada kurikulum, ada silabus sendiri untuk diajarkan kepada anak-anak. Dan itu dirancang sama teman-teman sehat, itu sama teman-teman pengajar sehat. Dan sebelum pengajaran itu juga, itu masih dilebur juga untuk membuat rencana di dalam pembelajaran. Itu teman-teman juga menentukan sebelum di desa binaan. Jadi H-7 tadi itu memang udah dibilang bahwasanya teman-teman menetapkan sendiri bahwasanya ini harus kemana, dan itu memang harus sesuai dengan mereka, yaitu berbasis oleh alam mereka sendiri. Jadi ketika di dalam kita bukan hanya mengajar A, B, C, D, bukan baca tulis hitung, tetapi
kami membuat anak-anak juga kreatif. Contoh kami pernah buat tong sampah dan itu karya anak-anak, walaupun nggak estetik, walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi itu karya mereka. Dan kami ajarkan mereka juga untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Dan ketika di dalam juga kami bukan sewaktu-waktu di tempat kami ngecamp, tetapi kami diajak untuk di tempat mereka bekerja, dan di situ juga kami mengajarkan mereka. Terus ketika mandi kita ngikut mandi mereka, dan di situ juga kami mengajarkan mereka, bukan hanya di tempat kami ngecamp atau tinggal, tetapi juga kami mengikuti di mana mereka tinggal, bahkan di mana tempat mereka berkegiatan, beraktivitas seperti biasa. Dan bahkan kami kasih spoiler bahwasanya ada namanya yang udah dipopulerkan sama founder kami. Nah, itu Kak Reni Ayulandari. Nah, bahwasanya ya itu belajar berbasis sama alam. Namanya itu panjat kata. Nah, kebiasaan anak-anak suka anak dalam itu ada sangat excited banget ya kalau misalnya urusan memanjat, karena itu kebiasaan mereka. Nah, jadi ada kata-kata yang digantung gitu kan di pohon. Setelah itu anak-anak antusias gitu kan, disuruh cari kata ini, misal kata ular atau kata singa atau hewan-hewan. Nah, mereka manjat gitu, dan mereka nyari di mana nih kata-kata itu gitu. Nah, itu ada salah satu yang sangat penting juga untuk kami ajarkan, yaitu berbasis sama mereka. Mungkin boleh dijelaskan, Mas? Jadi kalau di kondisi di dalam itu kan tadi sudah saya bilang bahwasanya ada modern, semi modern, dan udah primitif. Nah, yang di desa masing-masing desa 3 binaan kami emang udah diklasifikasiin begitu. Nah, kalau yang semi modern tadi di desa Moromeda, kalau di Skaladi itu sudah modern, dan kalau yang di Kotoboyo itu primitif. Nah, kalau primitif itu mereka memang masih pakai cawat gitu, yang kain. Kalau yang perempuannya itu masih yang telanjang dada, walaupun memang sebagian ada yang pakai baju, tetapi masih ada yang telanjang dada. Kalau anak-anaknya masih telanjang ketika pembelajaran. Setelah itu ketika aktivitas mereka juga berburu. Nah, berburu mereka itulah yang mereka makan. Terus mereka yang cari damar, itulah mata pencarian mereka untuk dijual. Setelah itu rotan, setelah itu apalagi membantu masyarakat yang di sekitar situ yang mempunyai kebun, misal karet. Nah, mereka bantu gitu kan. Dan kalau dibilang peduli atau enggak, mereka peduli. Bahkan ketika kami masuk, maksudnya, nah itu mereka sangat menunggu ketika kedatangan kami gitu Kak. Kapan masuk gitu kan, kapan ngajar kami lagi gitu kan. Terus orang-orang tuanya juga peduli bahwasanya anak-anak ketika kami masuk, anak-anaknya bahkan disuruh untuk menginap di samping kami. Jadi kami ketika tidur ketika pembinaan itu di sebelah sini rombongan relawan, di sebelah sini anak-anak gitu. Jadi ketika kami masuk di dalam, orang tuanya sangat peduli bahwasanya kita ke dalam untuk ngajar, dan anak-anaknya memang disuruh untuk untuk belajar sama kami. Dan bahkan kalau misalnya anak-anak nggak ikut itu, bahkan dipukul, bahkan dibuat nangis sama orang tuanya. Kalau yang di Kotoboyo ya, kalau yang di Kotoboyo itu memang masih sangat primitif. Adat-adat contoh misal yaitu ketika memang ada orang yang meninggal di salah satu keluarga yang meninggal, mereka tidak akan tinggal di tempat itu lagi, mereka akan pindah jauh. Dan untuk pindah ke tempat yang semula itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke tempat itu lagi. Dan ketika ada lagi namanya ada yang habis melahirkan, misal ibu mereka habis melahirkan, dan itu juga nggak boleh ditinggalin, karena kan mereka nyimpan hari-hari apa sih, pokoknya setelah melahirkan tuh di situ gitu kan. Nah di situ setelah itu memang mereka nggak tinggal di situ juga. Kalau misalnya kita ngecamp di sekitar situ, bahkan kita kena denda. Adanya masih kental sekali. Kita memoto mereka itu nggak boleh, itu akan kena denda. Kita ngeludah atau bersin atau apa di depan mereka itu nggak boleh, itu pasti akan kena denda. Kalau dendanya lumayan, bahkan pernah kami dengar itu 1000 lembar kain gitu kan.
ada juga kalau mereka kan yang ditakutin itu, yang dihormatin itu adalah namanya temenggung itu, atau kita sebut ketua adat lah gitu kan. Nah, ketua adat itu yang memang yang dihormati sekali sama mereka, dan peraturan-peraturan itu pasti ditakutin sama yang rakyat biasa lah kalau kita sebut. Dan itu memang sangat primitif sekali. Kalau di Muara Meda itu kan udah semi modern. Nah, itu memang udah terakulturasi sama budaya-budaya luar. Jadi nggak terlalu memegang adat, tetapi mereka masih memegang adat gitu. Contoh, kalau kita berfoto di Desa Muara Meda itu udah boleh, kita meludah udah boleh. Tapi tetap kalau Desa Muara Meda ini itu kalau misalnya di situ ada mata pencarian, misal ada damar atau ada apa, nah mereka ke sana, tinggal di sana gitu. Nah, kalau yang nomaden sendiri, kalau di Desa Muara Meda itu nggak berlaku lagi, karena mereka di situ udah ada tempat yang strategis, tempat tinggal di situ. Kalau pesan saya untuk relawan sehat sih, yaitu relawan itu memang tidak dibayar, tetapi ada bayaran yang lebih baik dibandingkan sekedar uang, yaitu itu senyuman dan bahagianya anak-anak Suku Anak Dalam. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman relawan ya, harus tetap semangat. Walaupun padahal semangat, tapi lebih semangat lagi untuk lebih membawa nama baik sehat dan juga Suku Anak Dalam. Dan kalau untuk khalayak umum, ya Suku Anak Dalam itu manusia gitu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Keran Jamil. Di Sobat Eksplorasi Anak Dalam ini diamanahkan sebagai public relation, yang mana public relation ini mengurus mengenai kerjasama dari pihak Sehat dengan pihak luar yang ingin bekerjasama dengan Sehat Jambi. Eksplorasi Anak Dalam Jambi bersama berkontribusi. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. In love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. Berbicara mengenai pengalaman, kalau saya pribadi pengalaman di Sehat Jambi, yang pertama mungkin perjalanan yang cukup jauh untuk perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke lokasi pembinaan, karena lokasi pembinaan sendiri bukan berada di tengah kota, melainkan berada di pelosok maupun di dalam hutan. Nah, kalau saya pribadi pengalaman yang sangat berkesan yaitu dengan anak-anak SAD sendiri, yaitu lebih banyak bersyukur lagi karena ketika kita sampai di lokasi melihat anak-anak Suku Anak Dalam, yang pasti jauh dibandingkan dengan warga-warga biasa yang sudah hidup modern, sehingga ketika kita melihat mereka secara langsung,
yang pasti kita banyak bersyukur akan kehidupan ini. Gitu. Kalau untuk air bersih, kebetulan kita ada 3 desa binaan. Untuk yang di Kotoboyo itu yang kebetulan yang masih di dalam hutan, karena masih di dalam hutan, jadi untuk air bersih seadanya aja Mbak. Jadi di mana ada sungai maka mereka bisa untuk mandi. Tapi kalau tidak ditemukan sungai di dalam hutan, jadi tidak mandi Pak. Itu untuk yang di Kotoboyo. Kemudian untuk yang di Muara Medak sendiri, untuk airnya kemarin itu ada bantuan dari Pertamina untuk penyaringan air. Kebetulan di Muara Medak sendiri untuk air bersih itu masih belum ada, sehingga kemarin dari Pertamina memberikan bantuan, yaitu penyaringan air bersih Tedmon gitu. Jadi di Muara Medak udah ada sih air bersih. Kalau untuk di Skaladi, kebetulan kemarin ada juga bantuan untuk dibangun WC. Jadi suku anak dalam sendiri udah dibantu untuk air bersih kalau untuk di Skaladi. Jadi mengenai tugas public relation ini, yaitu membantu menjalin kerjasama dari pihak Sabar Eksplorasi Anak Dalam Jambi bersama dengan pihak-pihak luar. Nah, salah satu yang sudah kerjasama yang dilakukan yaitu dengan pihak Pertamina, di mana pihak Pertamina sendiri membantu dari segi keuangan untuk komunitas sehat Jambi agar bisa melangsungkan kegiatan pembinaan. Kemudian juga kerjasama ini juga dilakukan dengan personal maupun komunitas-komunitas lain, seperti membantu donasi buku, alat tulis, dan pakaian layak pakai yang nantinya disalurkan ke SAD sendiri. Dan juga komunitas sehat sendiri masih terus membuka kesempatan untuk orang-orang yang ingin berdonasi, karena komunitas sehat sendiri merupakan komunitas non-profit. Kesan pertama yang saya dapatkan ketika bergabung di Sehat, seperti yang saya katakan tadi, yaitu lebih banyak bersyukur karena pernah waktu itu waktu pembinaan, ketika malam hari, jadi kami relawan-relawan Sehat makan malam ketika pembinaan. Kami juga memisahkan untuk bagian untuk anak-anak, untuk anak-anaknya sendiri. Jadi porsi makannya kami bagikan untuk anak-anak. Porsi makan kami juga udah disediakan. Nah, itu ketika makan malam. Jadi waktu itu ketika anak-anak sudah selesai makan, kami masih makan malam. Anak-anak itu setelah makan menghampiri kami, jadi melihat kami makan. Nah, setelah selesai kami makan, ternyata nasi yang ada itu masih berlebih. Jadi ketika anak-anak itu melihat kami makan, saya tanya, apakah ini masih kurang? Masih. Jadi setelah itu nasi yang berlebih tadi saya bagikan ke anak tersebut. Tetapi nasi yang berlebih hanya tinggal nasinya saja. Jadi hanya tinggal nasi dan ada sedikit, waktu itu kalau nggak salah masak sop sih di dalamnya. Jadi tinggal kuah sop aja. Jadi saya bagikan dengan nasi yang berlebih tadi, sama ditambah sama ini saus. Nah, setelah itu
dipanggilnya lagi kawan-kawan yang lain, ada dua orang kalau nggak salah kemarin, diajaknya makan lagi. Jadi ketika mereka makan, yang satunya ini masih tahu, ini bang dari pagi tadi belum makan gitu kan, makanya sekarang ini makannya agak banyak gitu kan. Nah dari situ pas saya lihat, aduh kok ini kok apa kondisinya kok bisa kayak gini gitu. Jadi dari situ saya merasa berarti apa namanya, di dalam sini ketika ada makanan saja baru mereka bisa makan. Tetapi kalau tidak ada makanan ya terpaksa mereka menunda lagi untuk besok untuk mencari makan gitu Mbak. Itu dari saya pribadi sih Mbak kemarin. Baik, jadi untuk pesan yang pertama untuk relawan Sobat Eksplorasi Anak Dalam sendiri, yang pasti terus semangat untuk melakukan pembinaan, melakukan pengajaran untuk SAD sendiri, karena mereka pastinya juga masih membutuhkan kita, yang kemudian kita membantu mereka agar mimpi mereka bisa diraih, agar mimpi mereka bisa terwujud. Manusia kuat